Mas Nus kan wingi asine Pak tahun karo jenengan tapi kelalen. Kan wayah poso ki biasanya kerjaan akeh Mas. Otomatis kan pemasukan mesti akeh. Tapi nek aku ki biasane poso akeh tapi bodone kaya ora katok sih lah. Bagaimana kiat-kiat supaya pemasukan dalam bulan puasa ini bisa aman lah, cara mengelola keuangan pribadi gitu Mas. Oke. Yang pertama, Mas Zidni dan mungkin kita semua perlu mengerti yang namanya money management dulu. Apa sih money management? Bahasa singkatnya atau bahasa sederhananya adalah memanage keuangan pribadi tentunya. Karena kita berbicara tentang ranah pribadi, yang pertama kita perlu memilih atau memiliki planning. Misal gini, ambil satu contoh, pendapatan Mas Zidni atau pendapatan kita semua, kita punya pendapatan. Kalau umumnya ngomong ranji kan biasanya mingguan gitu ya, mingguan. Dari pendapatan 100% itu kita bagi. Yang pertama kita perlu membuat skala kebutuhan dulu. Yang paling penting yang perlu kita keluarkan untuk kebutuhan itu sekitar ya ambillah taruhlah 60% untuk kebutuhan primer kita, termasuk makan, internet, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Yang kedua, dari 100% tadi kita ambil 30% untuk tabungan investasi. Entah itu boleh di tabungan konvensional seperti perbankan ataupun koperasi, dan tabungan investasi di masa depan. Misal contoh deposito atau instrumen-instrumen investasi lainnya. Yang terakhir yang perlu kita buat spotnya atau space-nya itu, dan justru sering banget kita lupakan, itu adalah dana darurat. Itu bisa masuk dalam kesehatan, anggaran kesehatan, atau mungkin anggaran sebentar lagi kan kita Syawal. Syawal itu biasanya akeh undangan. Nah itu yang kadang over budget. Kita hanya menganggarkan misal katakan 10% dari anggaran atau pendapatan kita, justru keluarnya lebih dari 10%. Nah itu yang bisa diambilkan dari dari dana darurat tersebut. Setelah itu dari space 30% tadi perlu kita perlu kita pilih dulu, karena tabungan ini bisa dikatakan kan investasi. Dari pengertiannya saja, investasi adalah melakukan atau memindahkan sebagian dana untuk kesejahteraan di masa depan. Nah itu bisa pilih instrumen-instrumen investasi yang ada, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, seperti halnya tabungan konvensional, saham, obligasi, ataupun yang lainnya. Kemudian perlu kita waspadai juga terkait investasi yang seperti kemarin, investasi bodong. Itu perlu kita waspadai sehingga tidak terjadi korban-korban investasi selanjutnya. Sehingga kesimpulannya yang tadi, selain melihat pengeluaran pribadi, kita juga harus menganggarkan dana kedaruratan, dan yang paling penting itu adalah tabungan. Mungkin seperti itu Mas Zidni.